Kalau mendengar kata Bali, kebanyakan orang membayangkan pantai Kuta, tarian kecak, dan pura yang sangat indah, guys. Tapi ada sisi lain dari Bali yang jarang terlihat oleh wisatawan. Dan sisi ini penuh dengan misteri, horor, dan kepercayaan kuno yang masih bertahan hingga sampai hari ini. Salah satunya adalah tentang shamanisme. Buat yang belum tahu, shamanisme itu adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual kuno yang berpusat pada hubungan antara manusia, roh, dan alam semesta. Seorang shaman atau juga bisa disebut dukun, pawang, tabib, atau orang pintar di beberapa budaya. Dia dipercaya mampu berhubungan langsung dengan dunia roh melalui trance, meditasi, atau ritual-ritual tertentu. Dan gunanya untuk menyembuhkan penyakit, mencari petunjuk dari roh leluhur, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, atau juga bisa mengusir energi jahat. Seperti halnya penyakit-penyakit yang terkadang terbilang misterius. Masyarakat Bali percaya kalau nggak semua penyakit itu berasal dari tubuh, guys. Ada penyakit yang datangnya dari roh, dari kutukan, bahkan dari ilmu hitam. Dan untuk melawan itu semua, ada sosok yang dipercaya bisa menjadi perantara. Mereka itu disebut dengan shaman, atau kalau di Bali disebut dengan Balian. Sebelum agama Hindu masuk ke Bali, orang-orang saat itu sudah percaya pada roh nenek moyang, pada kekuatan alam, dan pada energi yang tak kasat mata. Dan ketika Hindu berkembang di Bali, tradisi lama ini tidak hilang, melainkan bercampur aduk. Nah, dari sinilah lahir konsep Rwa Bineda, yaitu ada baik dan buruk, siang dan malam, kanan dan kiri, semuanya itu harus seimbang, guys. Balian ini hadir sebagai penjaga keseimbangan itu. Ada yang menyembuhkan, ada yang menetralkan energi jahat, tapi ada juga yang justru memanfaatkan sisi gelap untuk kepentingan tertentu. Balian di Bali ini nggak cuma itu aja, guys. Balian ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu Balian Usada. Balian ini seperti tabib tradisional yang menggunakan ramuan herbal, doa, dan pengetahuan turun-temurun untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Jadi setiap ada yang sakit dan datang meminta tolong ke Balian Usada ini, maka dia membuatkan ramuan-ramuan dari bahan-bahan alam, seperti tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan untuk diolah dan diberikan ke orang yang sedang sakit. Balian yang kedua adalah Balian Ketakson. Mereka ini bisa dibilang medium spiritual. Saat melakukan ritual, tubuh mereka bisa dirasuki roh leluhur ataupun dewa. Lalu roh itu yang bicara melalui tubuh Balian. Biasanya orang-orang yang datang ke Balian ini akan mendapatkan petunjuk atau bahkan penyembuhan langsung dari roh yang merasuki. Balian yang ketiga adalah Balian Pangiwa dan Panengen. Nah, bagian ini yang agak menyeramkan. Balian Panengen adalah jalur putih, lebih ke arah kebaikan. Tapi kalau Balian Pangiwa dianggap berhubungan dengan ilmu hitam. Konon katanya, Balian Pangiwa ini bisa mengirimkan santet, membuat orang sakit secara misterius, atau juga bisa mengendalikan roh jahat. Masyarakat seringkali mencari Balian Panengen untuk penyembuhan. Tapi kalau bicara soal Balian Pangiwa, orang cenderung membicarakannya dengan suara yang sangat pelan, penuh dengan rasa takut. Ada cerita bahwa Balian Pangiwa ini bisa mengirimkan angin jahat yang masuk ke tubuh orang lain dan menyebabkan orang itu mengalami sakit yang sangat misterius. Ada pula, guys, yang mengatakan mereka ini bisa memanggil Lea, makhluk mistis Bali yang bisa berubah bentuk menjadi api, hewan, atau sosok menyeramkan yang terbang di malam hari. Ilmu Pangiwa ini diwariskan secara rahasia. Tidak semua orang bisa jadi Balian Pangiwa ini. Biasanya orang harus melalui ritual keras, bahkan ada yang harus bersekutu dengan roh-roh tertentu. Karena itu, Balian Pangiwa seringkali hidup dalam kesendirian, dijauhi tapi juga dicari saat orang membutuhkan kekuatannya. Bahkan beberapa desa di Bali banyak orang masih percaya bahwa jika ada orang yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, itu bisa jadi ulah Balian Pangiwa. Untuk menyembuhkannya, keluarga korban harus mencari Balian Panengen untuk menetralkan energi jahat tersebut.
Nah, untuk proses penyembuhan oleh balian ini biasanya tidak sederhana, guys. Biasanya pasien datang dengan membawa sesajen. Lalu balian akan membaca mantra dengan bahasa Bali kuno atau bahasa Sanskerta. Kadang balian menggunakan daun-daunan, bunga-bunga, atau air suci sebagai media penyembuhan. Ada juga ritual yang melibatkan gamelan atau gending-gending khusus untuk memanggil roh leluhur hadir di tempat itu. Nanti saat trans atau kesurupan, balian bisa berubah sikap. Suaranya menjadi berbeda, matanya kosong, atau tubuhnya bergerak secara liar. Orang Bali percaya saat itu roh leluhur sudah masuk dan berbicara melalui dirinya. Seringkali roh itu memberi petunjuk tentang penyebab penyakit, apakah karena gangguan roh halus, kutukan, ataupun karma masa lalu. Cerita tentang balian Pangiwah banyak sekali beredar di Bali, guys. Salah satunya kisah tentang seorang petani yang tiba-tiba sakit aneh. Tubuhnya itu panas dingin, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun, guys. Keluarganya curiga, karena sebelumnya petani ini sempat berselisih dengan tetangganya. Akhirnya, mereka pergi ke Balian Panengen. Dan saat ritual dilakukan, Balian Panengen berkata bahwa ada angin jahat yang dikirimkan ke tubuh si petani. Ritual pembersihan dilakukan, dan anehnya, kondisi si petani mulai membaik setelah itu. Ada juga cerita duel antar Balian. Dua orang Balian, satu Pangiwah dan satu Panengen, saling mengadu ilmu. Pertarungan ini tidak terlihat secara kasat mata, guys, tapi dampaknya dirasakan oleh orang sekitar, seperti angin ribut berhembus tiba-tiba. Suara gamelan mistis terdengar dari kejauhan, bahkan binatang di sekitar desa menjadi gelisah. Momen duel semacam ini bisa berlangsung berhari-hari, sampai salah satu ada yang kalah ataupun sakit parah. Balian Pangiwah biasanya identik dengan Lea. Lea itu adalah makhluk mistis yang diyakini sebagai perwujudan dari ilmu Pangiwah. Mereka bisa terbang di malam hari, mencari mangsa atau sekedar menakut-nakuti orang. Banyak saksi mengaku pernah melihat cahaya api berterbangan di sawah pada tengah malam. Diyakini itu adalah Lea yang sedang berkeliaran, guys. Meski sekarang dunia sudah modern, kepercayaan pada balian masih kuat di Bali. Bahkan di era pariwisata, tidak sedikit turis asing yang datang ingin merasakan spiritual healing dari balian. Namun masyarakat Bali sendiri tetap berhati-hati. Mereka membedakan antara balian sejati dengan orang yang hanya mencari keuntungan. Balian Pangiwah mungkin semakin jarang disebut, guys. Tapi mitos dan ketakutan tentang mereka tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada peristiwa aneh, kebanyakan orang Bali selalu bilang ini mungkin ulah Pangiwah. Nah, shamanisme Bali adalah warisan budaya yang penuh dengan misteri. Di satu sisi ada penyembuhan, doa, dan harmoni. Tapi di sisi lain ada kegelapan, ilmu hitam, dan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Balian Pangiwah adalah simbol dari sisi gelap itu, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keseimbangan hidup orang Bali. Kisah-kisah tentang balian ini menunjukkan satu hal, bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh apa yang bisa kita lihat. Ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar kehidupan. Ya mungkin kalau suatu saat kalian berjalan di desa Bali pada tengah malam, lalu melihat cahaya api melayang di kejauhan. Bisa jadi itu bukan sekedar cahaya, guys, tapi tanda bahwa Balian Pangiwah sedang bekerja. So, itu aja pembahasan kali ini. Kalau ada yang kurang, kalian tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.